Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang sistem penghantaran obat tertarget. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Penghantaran Obat dengan dosen pengampu Apoteker Yulianis M. Pham. Penghantaran obat tertarget adalah suatu metode pengobatan di mana obat dihantarkan atau ditujukan pada target spesifik seperti pada sel, jaringan, atau organ tertentu. Contohnya adalah pengobatan kanker, di mana sel kanker dan sel normal tidak dapat dibedakan. Terdapat 3 pertimbangan utama untuk membentuk sistem penghantaran yang stabil, yaitu yang pertama, sistem harus memiliki stabilitas fisika kimia yang cukup, sehingga obat tidak terdisosiasi atau terdekomposisi dari sistem penghantaran sebelum mencapai tempat aksi. Kedua, setelah mencapai tempat aksi, sistem penghantaran harus dapat melepaskan obat dalam jumlah yang cukup untuk menimbulkan efek terapi. Ketiga, sistem penghantar yang digunakan, carrier, harus dapat terdegradasi dan dapat dieliminasi dari tubuh untuk menghindari toksisitas jangka panjang atau imunogenitas. Keuntungan dari sistem penghantaran obat tertarget ini adalah yang pertama, meningkatkan efikasi atau kemanjuran pengobatan. Ini terjadi karena penghantaran obat yang dituju hanya pada target yang spesifik atau target yang diinginkan. Yang kedua, menurunkan efek samping. Efek samping dapat diturunkan karena tidak adanya obat yang tertuju atau yang menuju pada organ non-spesifik. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pasien dengan pengobatan yang frekuensinya bisa dikurangi, misalnya hanya 1 kali sehari, membuat pasien menjadi lebih nyaman. Keempat, menurunkan dosis. Obat yang dituju pada organ target saja, sehingga obat tidak terbuang banyak pada laju ekskresi, sehingga dapat mempertahankan dosis obat pada organ yang dituju. Selanjutnya, farmakokinetik dimodulasi, seperti bioavailabilitas yang tinggi pada organ target. Yang terakhir, terkontrolnya biodistribusi. Distribusi obat lebih terarah ke organ spesifik. Strategi penargetan obat bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi obat pada tempat aksi melalui pengurangan interaksi yang tidak spesifik. Strategi penargetan obat terdiri dari 2 macam. Yang pertama, sistem penghantaran tertarget pasif, dan yang kedua, sistem penghantaran tertarget aktif. Sistem penghantaran tertarget pasif yang pertama berdasarkan pada akumulasi obat di daerah sekitar lokasi target. Penargetan pasif disebut efek peningkatan retensi permeabilitas atau enhanced permeability retention atau EPR. Penargetan pasif tidak benar-benar digambarkan sebagai bentuk penargetan selektif karena cenderung menumpuk di organ selain organ target, seperti pada hati, paru-paru, dan limfa. Penargetan ini berdasarkan sirkulasi darah. Sistem penghantaran tertarget aktif, yaitu melalui penggunaan interaksi reseptor dan ligan. Namun, interaksi reseptor dan ligan hanya terjadi ketika keduanya dekat atau kurang dari sekitar 0,5 mm jaraknya. Pengiriman obat dapat mencapai target berdasarkan sirkulasi darah dan ekstravasasi. Penghantaran obat tertarget aktif dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, penargetan order pertama atau target ke organ. Dimaksudkan agar obat terdeposit dalam organ tersebut
dengan memanfaatkan karakter yang dimiliki suatu organ. Contohnya, liver memiliki sifat jaringan yang mudah ditembus oleh makromolekul dan mikromolekul, sehingga jaringan lain tidak terpengaruh pada obat yang diberikan karena adanya ikatan ketat atau thin junction. Kedua, penargetan order kedua atau target ke sel dilengkapi dengan material pentarget yang dapat dikenali dan berikatan dengan antigen komplementer dan reseptor yang ada di permukaan sel. Contohnya adalah pengobatan pada sel kanker. Yang ketiga, penargetan order ketiga atau target ke subseluler, menghantarkan obat pada tempat spesifik dari suatu sel. Contoh, penghantaran gen ke nukleus suatu sel. Pembawa atau karier yang digunakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak beracun. Yang kedua, biocompatible. 3, non-immunogenik. 4, biodegradable, yaitu memungkinkannya mudah dibersihkan oleh tubuh dan mekanisme fisiologis, dan dengan demikian menghindari peluang karier berakumulasi dalam sel dan dapat menyebabkan sitoksisitas. Yang kelima, menghindari pengenalan oleh mekanisme imun host. Berbagai jenis pembawa obat dalam sistem penghantaran obat tertarget. Yang pertama, ada liposom. Liposom ini yang paling umum digunakan. Meningkatkan efek terapi, meningkatkan keamanan, meningkatkan efikasi obat atau kemanjuran obat. Contoh adalah obat antiviral, anti kanker, antimikrobial, dan vaksin. Yang kedua, konjugat obat polimer. Terdiri dari polimer yang larut dalam air, terkonjugasi ke dalam obat secara kimia dengan bantuan coupler yang dapat terurai secara hayati. Contoh adalah polyethylene glycol dan N2-hidroksiprofil metakrilamida atau HMCC. Konjugat PEG dan protein. PEG memberikan perlindungan terhadap degradasi enzimatik protein dan juga menurunkan terhadap absorpsi oleh sistem retikuloendotelial. Nanopartikel. Ukuran skala nano 1 sampai 100 nanometer. Nanopartikel sangat baik untuk pentargetan tumor karena sifat unik yang mampu melekat pada tumor padat. Pertumbuhan tumor padat yang cepat menyebabkan drainase limfatik pembuluh darah yang jelek, serta peningkatan efek permeabilitas dan retensi atau EPR, yang memungkinkan nanopartikel terakumulasi di lokasi tumor. Nanopartikel memungkinkan konsentrasi obat pada tumor mencapai 10 sampai 100 kali lipat lebih tinggi dibanding ketika pemberian obat bebas. Selain melalui efek EPR, lokalisasi tumor intratumoral nanopartikel yang molekul kecil pengenal tumor spesifik, seperti asam folat, tiamin, dan antibodi atau lektin. Lalu ada dendrimer, makromolekul dengan struktur bercabang dan terdiri dari inti, cabang, dan gugus ujung. Dendrimer yang didekorasi dengan bioaktif ligan yang terbuat dari peptid dan sakarida pada gugus perifer membentuk nanopartikel yang memiliki sifat mampu berikatan dengan reseptor spesifik. Pada level seluler, konjugat bioaktif dendrimer dapat berinteraksi berdasarkan afinitas dan selektivitas. Konjugat dendrimer juga dapat menaikkan stabilitas, solubilitas, dan absorpsi berbagai jenis tipe bahan aktif terapeutik. Penargetan ligan memiliki kemampuan mengenali antigen yang terkait dengan tumor. Sistem penghantaran tertarget aktif ini menggunakan antibodi, peptid, gula, dan vitamin sebagai sistem pentarget pada tempat spesifik.
Aplikasi sistem penghantaran obat tertarget pada terapi. Yang pertama, sistem penghantaran obat pada otak. Otak merupakan organ yang rapuh dan sensitif, sehingga otak memiliki proteksi yang cukup efektif. Penghantaran obat menuju otak terhambat dengan adanya blood-brain barrier. Strateginya adalah, yang pertama, menggunakan agen farmakologi aktif yang dapat membuka blood-brain barrier. Yang kedua, menggunakan metode invasif dengan cara memasukkan obat secara langsung ke Central Nervous System atau CNS. Yang ketiga, menggunakan sistem transport atau pembawa yang didesain dapat menargetkan obat ke CNS seperti liposom dan nanopartikel. Yang kedua, sistem penghantaran obat tertarget pada sel kanker. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan terapi kanker. Pada penghantaran pasif, pembawa seperti nanopartikel dapat terakumulasi pada sel tumor melalui efek FPR. Pada penghantaran aktif, adanya ligan pentarget dapat meningkatkan pengambilan oleh sel dan retensi obat melalui reseptor yang memediasi endositosis. Metode ini mengurangi efek samping pengobatan tumor, karena obat tidak akan terakumulasi pada sel selain tumor. Demikianlah pemaparan ini saya sampaikan. Semoga dapat memenuhi kriteria untuk penilaian tugas dengan mata kuliah Sistem Penghantaran Obat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.